Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas mengenai transformasi, di mana transformasi ini dia ada 4 bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah yang translasi. Jadi translasi itu translasi itu sama dengan pergeseran. Jadi pergeseran, jika ada titik di sini, titik A, maka akan digeser misalkan sejauh dua satuan, karena 2-nya itu adalah positif, maka digeser ke arah kanan, 2 satuan. Jadi dari sini ke sini itu 2 satuan ke kanan, maka dia akan bernilai positif. Jadi titik A yang hasil pergeserannya itu dinamakan A aksen. Jadi simbol dari hasil transformasi yaitu akan disimbolkan dengan petik 1 kalau dia digeser atau ditransformasikan hanya sekali. Tapi misalkan dari titik A aksen ini kembali ditranslasikan, digeser kembali ke kanan misalkan 1 satuan, maka nanti itu A-nya A double aksen. Jadi double aksen, petik 2 buah seperti ini itu namanya double aksen. Kalau dia hanya petik 1 seperti ini itu namanya aksen saja. Nah, jadi translasi itu adalah pergeseran. Nah, kalau dia digeser 2 satuan ke arah kanan, maka dia bernilai positif. Misalkan nih, kita geser ke arah kiri atau misalkan negatif 2, maka itu dia akan berlawanan ke arah kiri. Seperti itu. Jadi negatif dan positif itu menunjukkan arahnya. Nah, karena kita membicarakan mengenai pergeseran, ini itu dia dalam bentuk titik, ya, titik atau berupa garis atau berupa bidang, ya, grafik maksud saya. Jadi nanti itu dia berhubungan dengan koordinat kartesius, di mana koordinat kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi misalkan di contohnya terdapat titik A 1,2, lalu diminta titik A itu ditranslasikan oleh T. Jadi simbol dari translasi itu adalah seperti ini, T, simbol dari translasi. Itu bisa ditulis seperti ini dalam bentuk kolom, ya, menurun ke bawah atau bisa ke samping. Jadi fleksibel. Jadi angka pertama ini itu dia milik daripada angka pertama pada titik itu, yaitu X. Sedangkan angka kedua pada translasi ini yang 2 ini itu dia miliknya sumbu Y yang ada di sini, ya. Jadi caranya perhatikan. Jadi untuk mentranslasikan titik A oleh T3 sama dengan 32 ini, maka ini kalian tinggal geser dari titik awal yang ini, ya, titik yang sudah kita peroleh titik A ini, kalian geser 3 satuan ke arah kanan. Karena 3-nya ini positif, maka dia ke arah kanan gesernya. Jadi dari sini kita perpanjang aja ke kanan 3 satuan, ya. Nah, loncatnya 3, berarti dari 1, ini kan titik ini dia 1 nih, maka 1 loncat 3 satuan, 1, 2, 3, maka dia berada di 4 ini, kita perpanjang, sisanya kita hapus. Nah, ini belum selesai. Oke, setelah itu translasikan pula yang 2 ini dia sumbu Y, maka bisa ke atas, bisa ke bawah. Lihat dia positif atau negatif. Kalau dia positif dia akan bergeser ke atas, kalau dia negatif akan bergeser ke bawah. Nah, sekarang ini 2-nya itu positif, ya, maka nanti dari titik yang sudah kita peroleh di sini itu belum selesai, ya, tadi. Jadi dari titik di sini itu kita naik lagi 2 satuan ke atas karena dia 2-nya positif, maka di sini kita peroleh, maka di sini kita peroleh titik dari pergeseran A itu, yaitu A aksen. Di mana A aksennya itu bisa kita baca melalui grafik ini, melalui koordinat kartesius ini, bahwa 4 untuk X-nya, karena X terlebih dahulu ditulis, baru Y. Terus Y-nya di sini berapa? 4. Maka di sini kita peroleh 4. Maka hasil dari translasi titik A oleh T sama dengan 3,2 ini itu adalah A aksennya 4,4. Nah, kalau kita hubungkan titik A, ya, titik A yang mana 1,2 tadi ditranslasikan oleh T sama dengan 3,2, ya, maka diperolehlah A aksen itu 4,4. Coba kalian perhatikan, ya. Nah, dari sini, ini yang saya panahi ini, ya, 1 menjadi 4. Kira-kira ada hubungan apa 1 menjadi 4 dengan 3 ini? Ya, jadi 4 yang ini itu diperoleh dari penjumlahan 1 dan 3 ini. Jadi 1 tambah 3 itu sama dengan 4. Sedangkan yang 4 ini
saya gambar segitiga supaya beda bentuknya. 4 yang ini itu hasil penjumlahan dari 2 ini dan 2 yang ini. Jadi intinya apa? Rumus dari translasi itu adalah A X, Y yang ditranslasikan oleh T sama dengan A, B itu akan menghasilkan bayangan. Jadi A aksen itu bisa juga kita sebut dengan bayangan. Jadi bayangan dari titik A, hasil translasinya itu adalah X tambah A, Y tambah B. Jadi ini adalah rumus dari translasi. Harap dicatat dan diingat. Oke, contoh soalnya di situ tentukan bayangan dari titik F, yang mana titik F itu ada 5,-2 yang ditranslasikan oleh T. Jadi ditanya bayangan dari titik. Jadi perhatikan, kalau ada diminta soal bayangan, maka yang diminta adalah hasil dari transformasi. Karena yang diminta itu translasi, gunakan rumus translasi tadi. Jadi nanti kan ingat, transformasi itu yang akan kita bahas ada 4 ya. Yang pertama ini adalah translasi. Jadi bayangan itu akan berlaku istilahnya itu pada keempat transformasi yang akan kita bahas. Jadi bayangan itu adalah A aksen yang ada aksen-aksennya, entah itu aksen saja atau double aksen, itu adalah bayangan. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Jadi karena dia mintanya translasi ya, berarti kita bisa tulis seperti ini, F ya, buka kurung, atau kita tulis ya rumusnya tadi. Rumusnya itu adalah A. Jadi karena soalnya itu adalah F 5,-2 yang ditranslasikan oleh T min 4,5, maka akan menghasilkan F aksennya X. X-nya berapa di sini? X-nya adalah 5. Terus A itu yang ini. A itu berarti min 4. Di sini. Ingat ya, kalau penjumlahan terus di sampingnya itu negatif, maka negatif 4-nya itu harus dikurungi. Sedangkan Y-nya, di sini Y-nya itu adalah min 2. Jadi posisi daripada rumus ini kalian harus samakan. Jadi tahu 5 ini apa, min 2 ini apa, min 4 ini apa, 5 ini apa. Baru nanti kalian bisa menggunakan rumus itu dengan lancar. Jadi di sini min 2-nya ditambah dengan B. B-nya itu yang ini di bawah A, berarti 5. Baru kita selesaikan. Ingat, jangan ada sama dengan seperti ini. Itu salah. Karena titik itu tidak diperbolehkan ada sama dengan di antara huruf atau nama titik tersebut dengan titiknya itu sendiri, yang X, Y-nya itu. Ingat ya. Jadi F aksennya buka kurung 5 ditambah min 4. Jadi negatif kali positif itu negatif. Jadi 5 kurang 4 itu sama dengan 1. Sedangkan min 2 tambah 5 itu sama dengan positif 3. Oke, jadi soal yang nomor 2 ini dia berupa garis. Jadi diketahui suatu garis 2X tambah Y sama dengan 4 ditranslasikan oleh T sama dengan 2,3, tentukan bayangan garis tersebut. Nah, jadi seperti ini. Jadi tadi rumusnya itu kan A. Nah, bentuk seperti ini bisa juga kita tulis dalam bentuk matriks, di mana X aksen, Y aksen ini. Ini kan A aksen nih. Maka yang di dalam sini itu kan awalnya X dan Y. Ya kan? Ini A. Ini juga A, tapi A ini itu adalah A aksen. Sedangkan X dan Y yang di dalam kurung ini, maka akan berubah otomatis menjadi aksen. Jadi X aksen itu sama dengan X tambah A, sedangkan Y tambah B ini itu adalah Y aksennya. Jadi kita bisa menulis X aksen itu adalah X, Y yang ini kita ubah dalam bentuk matriks kolom seperti ini, ditambah dengan translasinya itu adalah A, B. Jadi X tambah A itu nilainya sama dengan X aksen, itu bisa tulis seperti ini. X aksen itu sama dengan X tambah A, sedangkan Y aksen itu sama dengan Y tambah A, seperti itu. Ya, jadi ini adalah hasil bayangan dari matriks translasi dari titik A ini. Jadi untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini, kita bisa menggunakan cara yang ini. Ya, menjumlah dalam bentuk matriks kolom seperti ini. Lalu bagaimana caranya? Jadi di sini 2X tambah Y, ya kan, X-nya X doang nih, X dan Y itu tidak ada aksennya. Maka kita bisa tulis nanti X aksen, Y aksen itu sama dengan X, Y, ya, variabel ini kita gunakan di sini. Jadi tidak berubah dalam bentuk angka dulu, masih dalam bentuk variabel seperti ini. Tapi kita tambah dengan translasinya AB. Jadi tadi rumusnya ditambah dengan AB, di mana AB-nya itu adalah 2,3. Kalau sudah seperti ini, baru kita tambahkan. Jadi X aksennya itu diperoleh X tambah 2. Jadi X aksen itu kan posisinya di atas. Maka posisi yang di atas saling
jumlah. Jadi nanti di sini X tambah 2 nilai untuk X aksen. Nah, karena kita perlunya itu X doang sama Y doang tanpa aksen, maka ini caranya X ini tetap 2 yang ini itu pindah ruas, sehingga X aksennya nanti dikurang dengan 2 seperti itu. Ini yang pertama ya. Ini akan kita substitusikan atau kita ganti nilai X yang di sini dengan X aksen kurang 2 ini. Lalu nanti kita peroleh Y aksen. Y aksennya di sini kita peroleh, Y aksen itu posisinya di bawah, maka yang di bawah itu saling dijumlah. Jadi Y tambah 3 sama seperti X, maka Y-nya ini tetap, Y aksennya di sini juga tetap, tapi positif 3 ini pindah ruas jadi negatif 3. Ini adalah posisi yang persamaan yang kedua. Lalu langkah selanjutnya itu kalian substitusikan. Substitusi, ingat ya, substitusi itu artinya mengganti. Ganti X dan Y yang ada pada garis yang diketahui pada soal, yang 2X tambah Y sama dengan 4, itu ganti dengan yang kita temukan sini, yang pertama dan yang kedua ini. Oke, sekarang kita ganti di sini jadinya 2 kali 2X itu artinya kali 2 kali X. Jadi 2 dikali X. X-nya tadi kita peroleh adalah X aksen kurang 2. Lalu nanti ditambah Y. Y-nya ini sendiri koefisiennya itu sama dengan 1, maka langsung saja kita tulis Y aksen dikurang 3 sama dengan 4. Lalu kita kalikan yang ini. 2 yang di luar ini kalikan satu-satu. Ingat, jadi jika ada suatu angka lalu dikalikan dengan suatu komponen yang lebih dari 1 seperti ini, maka dikalikannya itu satu-satu. Jadi di sini 2 kali X aksen dikurang 2 kali 2 itu 4. Yang ini kita buka saja kurungnya, jadi Y aksen kurang 3 seperti ini sama dengan 4. Lalu nanti kalian kumpulkan yang sejenis. Karena dia bentuknya itu seperti ini, maka ubahlah bentuknya yang sama juga seperti itu, dimana variabel yang setiap ada variabelnya itu berada di sebelah kiri, sedangkan yang tidak ada variabel itu berada di sebelah kanan. Maka di sini 2X aksen ditambah Y aksen sama dengan 4 yang ini tetap, lalu min 4 ini pindah jadi positif 4, sedangkan negatif 3 ini berubah menjadi positif 3, sehingga nanti kita peroleh adalah 2X aksen tambah Y aksen sama dengan 8/11 ya. Nah, ini karena dalam bentuk aksen sudah semua seperti ini, maka ini adalah nilai daripada bayangan yang diminta pada soal. Dengan translasinya itu adalah 2,3. Kesimpulannya jadi 2X tambah Y sama dengan 11. Jadi perhatikan, ketika kalian menuliskan kesimpulannya, yaitu aksen yang sudah kita peroleh di sini itu menghilang. Ya, jadi tidak perlu lagi kita tulis sini aksennya. Jadi kita sudah tahu bahwa 2X tambah Y ini sama dengan 11 ini adalah nilai daripada bayangan garis yang diminta pada soal.